kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita menyembah dan memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita buka hati kita. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan saat ini. Bila Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Setiap kami ya Bapa pada saat ini, urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Oh Tuhan, kami mau fokus Bapa untuk menyembah Engkau Yesus. Bila kami serahkan segala kerinduan kami, segala keinginan kami, segala beban persoalan kami Bapa ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Karena kami bukan milik kami Bapa, tapi kami milik Engkau Kristus. Bagi Bapa, bagi Tuhan Yesus, bagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas pagi hari yang indah ini, di mana Engkau kumpul kami semua jemaat-Mu Bapa, untuk kami dapat memuji, bersorak-sorai, bersukacita bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami Yesus. Engkau berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus ruangan gereja ini Bapa dengan kuasa darah-Mu. Bila mana ada kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa iblis Bapa yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, kami bersatu hati, kami bertengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap sudut ruangan gereja ini Engkau lingkupi, Engkau kuasai Yesus. Oh Tuhan, pimpin Bapak ibadah raya pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya nanti. Kami percaya Bapak Engkau turut campur tangan dan Engkau turut bekerja dalam setiap kami Bapak ibadah ini Tuhan. Juga akan memberikan persembahan yang pertama juga Tuhan, kami percaya Engkau juga berkati kami Bapa dengan berlimpah Yesus dalam kami memberi apa adanya kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini yang melaskan di dalam satu nama-nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kebenaran-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku rindu setiap waktu.
undang jemaat berdiri sama-sama. Kita sama-sama berdiri untuk berkata bahwa Yesus berdoalah atas hidup kita, menyerahkan semua kepemilikan kita atas hidup kita, tidak menahan atas hidup kita sedikit pun dari rasa memiliki dan hidup kita, karena saudara dan saya adalah milik Kristus. Kalau kita bersungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan berdaulat dan mengatur semua langkah hidup kita, sehingga kehendaknya, rencananya dan rencana Tuhan itu akan tergenapi oleh setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Ada amin Bapak Saudara? Mari kita angkat tangan dan katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya.
Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Ada sukacita? Amin, haleluya. Kita pujikan pujian ini. Kita angkat tangan, kita angkat tangan ke atas, kita tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama katakan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Yang selamat. Mari kita berikan persembahan yang pertama. Saya mohon petugas persembahan depan membawa kantong persembahan. Dipilih
Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih dari umatnya. Saya dipilih dari tetap ada sukacita, Bapak Ibu Saudara. Oh, diberikan tos, kalau saya gini ya, tos kanan kiri, depan belakang. biar nggak ada yang, biar tetap semangat mendengar firman Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarnya rohmu tinggal dalam Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami tundukkan diri di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami,
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa kasih setia, anugerah, pertolongan, penyertaan, berkat rahmat-Mu telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali perjalanan kami dari hari ke hari, memungkinkan pada pagi hari untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu, untuk mengerjakan keselamatan Allah, untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan keterbatasan kami. Namun kami tahu Tuhan, kami lakukan semua dengan segenap hati dan merupakan satu persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan menerima kehadiran-Mu, penyataan-Mu, isi hati, pikiran dan rencana Allah bagi kami melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang hadir maupun yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming. Dengan urapan Roh Kudus kami mendapat pemahaman dan pencerahan roh akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus-Mu akan mempersiapkan hidup kami, tanah hati kami untuk Tuhan terbuka kepada firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan ruangan, di sekitar ruangan ini satupun mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, keurapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Masih semangat? Puji Tuhan. Kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga kita saat hari ini masih dapat mengerjakan keselamatan Allah. Puji Tuhan, saudaraku kasih, pada saat hari ini ada acara yaitu penyerahan anak. Kami mohon untuk maju ke depan Bapak Evander dan Ibu Putri untuk menggendong anaknya. Ada Mas, tetap aja di situ, enggak apa-apa. Ya, Bapak Evander Panggabean dan Ibu Eka Putri Glora Diana Marpaung menyerahkan seorang putri ya bernama Moralia Grace Panggabean. Ya, panggilannya Mora. Ya, itu nama dari kakek buyutnya, katanya begitu. Ya, puji Tuhan, sebagaimana yaitu firman Allah yang pada saat hari ini terambil dari kitab Markus pasal yang ke-10, ya, ayat yang tidak asing bagi kita semua, ya, yang berbunyi demikian. Kami tidak akan uraikan secara panjang karena kami dibatasi, ya, menurut Menteri Agama itu hanya 15 menit kami boleh khotbah, ya. Jadi kalau sampai kita sampai dengar sampai 30 menit itu sudah kemurahan Tuhan, ya, puji Tuhan. Nah, makanya ini acara ini kami hanya sampaikan ayat-ayat, ya, tidak akan uraikan secara mendetail sebab ayat ini sering kita dengar dalam penyerahan anak. Markus pasal 10 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, penyerahan anak ini bukan aturan GBDI, organisasi Pantai Kosta, tapi ini aturan firman Allah, ada tertulis dalam firman Allah. Jadi yang kami kerjakan, gereja yang kami kerjakan sesuai dengan firman. Yang tidak ada firman tidak akan kami kerjakan. Sebab bagi yang mengurangi dan menambah akan menerima akibatnya. Saya tidak mau menerima akibatnya, saudara. Nah, Rekun kasih dalam ayat tadi dikatakan anak-anak dibawa kepada Yesus.
diserahkan kepada Yesus. Ya, saudara. Dan kita lihat, saudara, makanya saya katakan anak-anak dibawa ke gereja. Masih kecil, Om. Besok udah besar. Belum besar, ini udah ada lagi, saudara. Lantas nanti ini ada lagi, oh ini tunggu besar lagi, kapan mau ke gereja? Kita kasih dalam Kristus, di sini dikatakan tidak boleh dihalang-halangi anak-anak ke gereja. Biarkan anak pergi ke gereja daripada keluyuran kemana-mana, tidak karu-karu, apalagi remaja pemuda. Hari-hari ini, saudara, ya tanpa arah hidup mereka. Nah, kembali kepada firman Allah, jadi anak itu diserahkan kepada Tuhan. Kalau diserahkan kepada Tuhan, jadi milik siapa, Kak Evander, Pak Putri? Milik Tuhan. Tapi Anda dipercaya. Kehadiran anak di muka bumi ini merupakan satu anugerah bagi kedua orang tua ini, bagi keluarga ini. Ya, bagi anugerah Tuhan. Lahirnya seorang putri atau putra, ya anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Ya banyak orang yang ingin punya anak, tidak punya anak, tetapi tidak menjadi halangan bahwa itu bukan anugerah, saudara. Tapi ini saya firman Tuhan untuk Kak Evander dan Kak Putri, saudara. Nah, itu sebabnya anak ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua ini. Ya, tanggung jawab orang tua ini dari sejak dini, yaitu karena anugerah ini milik Tuhan, bukan miliknya sendiri. Harus dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, yaitu di dalam jasmani, rohani dijaga, dirawat, yaitu mendapat pendidikan jasmani dan rohani. Ya, sejak dini yaitu dikenalkan kepada Tuhan Yesus, takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ya, demikian pula yaitu dituntun yaitu kepada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, saya tahu hari Selasa kelahiran ya. Hari Minggu masih datang dengan perut yang besar ibadah. Ya, seharusnya dia kan masih rumah sakit, tapi masih dalam ibadah. Nah, itu cara membawa anak-anak itu dikasih sedini mungkin. Punya tanggung jawab seterusnya ya sampai dewasa, sampai kapanpun. Sebagaimana Amsal Soleman pasal yang ke-20, ya Amsal pasal 20 dikatakan demikian, 22, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan. Nah, didiklah. Jadi mendidik anak itu bukan nanti tunggu besar, kalau harus gede iso dhewe. Saudara sudah besar, manggil saudara. Justru masih kecil ini dididik sejak dini. Bahkan pendidikan itu kalau saudara belajar yaitu dari kandungan. Caranya gimana? Ya orang tuanya. Saudara, bagaimana hidup orang tua pada waktu mengandung? Kalau mereka suka memuji Tuhan, suka mereka pergi ke gereja, ya ke gereja. Kalau mereka setiap hari bertengkar, itu suka bertengkar, saudara. Jadi itu didik. Nanti masa tuanya tidak akan menyimpang pada jalan Tuhan. Ya, sejak dini kita didik dengan baik sesuai dengan firman Allah. Ya, Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 mulai. Dengarlah hai orang-orang Israel, umat pilihan Allah. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, pada hari berarti untuk Kak Evander dan Mbak Putri, ya, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini harus setiap hari. Bagaimana anak ini mengajarkan firman? Anak bisa mendengar, ya, dengan membaca firman Tuhan, menanamkan tentang Yesus. Yang gampang itu apa?
setiap hari anak-anak ini dengarkan pujian. Pujian yang isinya adalah firman Tuhan, dia akan tertanam, termetrai dalam hidup apa yang mereka dengar. Cara tadi, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya di mana berada. Ya, di mana berada, pada duduk, pada waktu mau tidur. Saudara, sering saya katakan, ada saya punya tetangga, masih family, orang Hindu. Dia punya anak-anak itu malam tidak bisa tidur kalau mereka tidak nyanyi nyanyian Kristen. Saestu pinganderek Gusti. Ikut Tuhan senang, tapi dia tidak mau ikut Tuhan, seneng nyanyian toh. Orang luar pun bisa melakukan, apalagi kita. Tidak tahu, mungkin pakai bahasa Batak, ya, bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Nah, dengan pujian itu gampang orang menerima, ya, bisa mencerna. Saya mengenal Tuhan karena pujian, bukan karena kesaksian orang Kristen, bukan melihat orang Kristen, tapi karena pujian. Itu merasuk di dalam hati, ya, tidak akan bisa hilang. Jadi ini berulang-ulang. Kalungkan pada lehermu, ikat pada tanganmu, taruh di dalam ambang pintu. Saya pernah lihat di rumah itu, saudara, di depan ada ayat. Begitu masuk, marilah datang kepadaku engkau yang belah menanggung berat. Di tembok-tembok ada ayat. Di kamar mandi masuk ada ayat, keluar ada ayat. Nah, rupanya Pak ini taruh di dalam ambang pintu. Pintu punya yang sesungguhnya itu dalam hati. Percuma ditulis nerentep itu ayat-ayat, tapi hatinya tidak ada firman. Amin. Jadi taruh di dalam hati anak Mora ini. Ya, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami jemput semua bangkit berdiri. Kiranya Tuhan memberkati Mora, ya. Panggilannya Mora. Kak Evander sama Ibu turun duduk aja sama Kak. Sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati Mora. Haleluya. Kiranya memberkati Mora berlimpah-limpah. Tidak menimpa
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu datang menghampiri Engkau sesuai dengan perintah Tuhan, sebagaimana firman Allah, di mana kedua kekasih kami, Bapak Evander dan Ibu Putri, membawa putrinya Tuhan, Moralia Grace Panggabean, yang saat ini dibawa ke hadapan-Mu, diserahkan kepadamu agar menjadi milik-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya sesuai dengan perintah Tuhan. Kerinduan keluarga ini Tuhan Yesus, supaya anak ini mendapat perlindungan penuh, akan mendapat penyertaan penuh, akan mendapatkan jaminan penuh, keselamatan penuh, hidup kekal penuh yang dari Tuhan. Menyerahkan kepadamu karena mengingat keterbatasan dan ketidakmampuan orang tua untuk menjaga, untuk melindungi. Itu supaya kami serahkan semua ke tangan Tuhan. Saat ini kami satu bersama jemaat-Mu Tuhan, datang membawa anak ini ke hadapan-Mu. Kami berkati anak Mora ini mulai hari ini sampai selama-lamanya, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sesuai dengan Tuhan pujian ini, Tuhan Engkau memberkati dengan limpahnya. Engkau Tuhan melindungi, Engkau menjaga, bahkan Tuhan jauhkan dari segala penyakit, virus, oh Tuhan, baik Tuhan, berbahaya maupun bakteri, dalam nama Yesus. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan bala malaikat surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dari kecil Engkau penuhkan dan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, bertumbuh jasmani rohani baik-baik dan sehat-sehat Bapa, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah anak ini kelak menjadi anak Tuhan, oh yang berguna untuk bangsa negara, untuk keluarga dan untuk gereja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berkati anak ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Demikian pula berdoa bagi oh Tuhan seorang ayah, Tuhan Bapak Evander, kami berkati hikmat, marifat, kekuatan, kemampuan di dalam mengasuh, mendidik, menuntun anak ini sesuai janji firman Allah. Oh Tuhan Yesus, tetap mengasihi, menghormati, menghargai Engkau dan keluarga Bapa. Demikian pula kami berdoa bagi Tuhan seorang ibu, oh Tuhan Yesus, Ibu Putri, oh Tuhan, yang Tuhan mendapat anugerah dari Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah menolong dari kandungan 9 bulan sampai lahir sampai hari ini. Ini adalah pertolongan Tuhan. Ajar saja mengucap syukur, punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik, menuntun, membawa kepada jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat ya, selamat. Puji Tuhan, kita silakan duduk. Firman Tuhan pada saat hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, ayat yang sangat terkenal. Ya, tentu kami akan sampaikan dengan secara singkat. Bisa perhatikan dengan baik-baik firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Temanya, Tuhan menyediakan bagi siapa yang mengasihinya. Tuhan menyediakan bagi siapa yang mengasihi. Menyediakan apa? Segala sesuatu. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Amin. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak akan uraikan atau sampaikan tentang kota Korintus atau jemaat Korintus. Ya, itu sangat panjang latar belakang Korintus. Tapi saya sampaikan bagaimana Rasul Paulus melayani, membuka jemaat, merintis jemaat di kota Korintus ini. Saudaraku kasih, di mana
dari beberapa jemaat Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika dan seterusnya, ya Makedonia, bahwa rupanya Paulus sangat mengasihi jemaat ini. Mengapa? Apa pilih kasih? Tentu tidak. Tentu ada alasan. Di mana saudaraku kasih, Paulus dan paling banyak tinggal di kota ini. Biasa dia merintis, dia buka jemaat itu, dia taruh seorang gembala, dia pergi lagi 6 bulan, paling lama 1 tahun. Tetapi di sini Paulus sampai kurang lebih 1,5 tahun tinggal di kota itu, saudara. Ya, saudaraku kasih, tadi saya katakan dia lebih lama tinggal di sini di Korintus karena Korintus mendapat kasih dan perhatian lebih dari yang lain. Mengapa saudaraku kasih dalam hal ini? Yang pertama kita lihat, ya, jemaat ini dimulai dengan suatu yang luar biasa. Dikatakan mereka yang telah yaitu menerima percaya Yesus, menerima penebusan oleh darah Yesus, mereka telah mendapatkan keselamatan, damai sejahtera dan sebagainya. Dan jemaat ini menjadi jemaat yang kaya raya, bukan secara jasmani, tapi kaya dengan pengertian, pengetahuan, dan kesaksian. Saudara, luar biasa, kaya ya dengan yaitu pengetahuan, pengertian, dan yaitu dia kaya di dalam firman Tuhan, kaya di dalam yaitu doa, dalam ibadah, kaya di dalam Roh Kudus. Ini artinya. Tetapi saudaraku kasih, ternyata kalau sudah baca di dalam ayat 1, pasal 1, pasal 2 masih luar, pasal 3, saudara, di mana jemaat ini dimulai dengan luar biasa, diakhiri dengan sangat buruk. Ada perselisihan, ada pertengkaran, ada kelompok-kelompok, ada perpecahan. Mengapa, saudara? Karena apa? Kasih yang ada dalam gereja itu sudah menjadi tawar. Kalau kasih itu menjadi tawar, terjadi apa, saudara? Akar pahit. Saudara baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 itu. Terjadi perselisihan dan seterusnya. Maka Paulus harus tinggal di situ lebih lama lagi. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, dan Paulus datang, ya, dia datang kepada jemaat itu bukan dengan kata-kata yang indah. Meskipun dia mengasihi, bukan kata-kata yang indah yang disampaikan di situ, saudara. Ya, tetapi yaitu Paulus menyampaikan firman Allah berdasarkan pewahyuan dan pengilhaman Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus yang menguasai diri Paulus untuk datang kepada jemaat di Korintus. Dikatakan dengan segala kelemahan, segala kekurangan, bahkan sudah segala ketakutan dan kegentaran. Ini Paulus, wajar saudara. Mengapa dia lemah? Dia perlu kekuatan. Justru Paulus, pada waktu aku lemah, saudara, ya, dia jujur bersandar kepada kekuatan datang. Pada waktu dia kekurangan, saudara, dia datang pada sumber segala sesuatu. Mungkin kurang sehat, saat ini banyak yang kurang sehat, kurang keuangannya, kurang pemasukannya, ya, kurang hak penghasilannya, saudara, kurang semua kurang damai, kurang kasih sayang, saudara. Datang kepada sumbernya, amin, saudara. Ada ketakutan, ada kegentaran, gentar itu meredek, saudara, gemetar. Dan menghadapi masalah ini, saudara, ya, banyak orang mengatakan bahwa ini Omikron ini sekarang di Jawa Timur level 3. Ya, seperti itu, Pak. Mungkin ketakutan dalam hal ini. Tetapi saudaraku kasih, di mana para dokter mengatakan, kepada ahli kesehatan, ini virus tidak akan bawa kematian bagi yang sudah divaksin. Tidak akan bawa, kalau mereka kena tidak akan mati. Amin. Takut, saudara? Bisa kena, saudara, itu seperti flu biasa. Ada flu biasa, ada flu memang itu flu dan batuk ada dari Omikron dan seterusnya. Tapi tidak usah takut, saudara. Ya, tetapi
kita tahu itu hanya sarana saja. Bagi kita datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, inilah Rasul Paulus, saudaraku kasih, ya, dengan keterbatasannya dia menyampaikan firman Allah kepada jemaat. Supaya apa, saudara? Dia menyampaikan firman secara kuasa pengajaran Roh Kudus, saudara, pimpin Roh Kudus, supaya apa? Mereka bertobat, tidak lagi perselisihan, tidak ada pertengkaran jemaat satu dengan yang lain, tidak ada permusuhan, tidak lagi kelompok-kelompok, supaya jemaat itu apa, saudaraku kasih, berubah, bertobat. Dan Paulus mengajarkan, saudaraku kasih, agar iman mereka selalu bertumbuh. Iman yang bertumbuh itu bergantung kepada hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Saudara baca sebelumnya, hikmat bukan hikmat manusia, hikmat dunia, tetapi hikmat dari Tuhan. Hikmat dari dunia, pengertian pengetahuan dari dunia, saudara, membuat orang bisa sombong, bisa jahat. Pengertian pengetahuan dari dunia bisa untuk berbuat baik, bisa untuk berbuat jahat, saudara. Nah, makanya untuk bersandar, bergantung, membawa mereka, yaitu iman bertumbuh, bergantung kepada hikmat Allah, saudara, yaitu pada kekuatan Allah, di mana Allah yang menyediakan apa yang diperlukan. Amin, saudara. Di sini banyak kesaksian Paulus. Pada waktu dia datang untuk pelayanan tidak bawa apa-apa, tapi ternyata, saudaraku kasih, dia tidak bawa apa-apa, tapi dia menerima apa-apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan, yang tidak dia duga, dia pernah pikir, tidak pernah doa, Tuhan siapkan semuanya. Amin, saudara. Nah, ini yang disampaikan, ini pengalaman hidup Paulus dalam percaya Yesus, dalam ikut Yesus. Paulus dulu namanya Saulus, dia adalah penghina orang Kristen, penganiaya orang Kristen, pembunuh orang Kristen. Tapi setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, berubah hidupnya. Bukan lagi membenci, tapi mengasihi, saudara. Dan dia menjadi pemberita firman Allah. Melalui Paulus, kesaksian Paulus, dia banyak jiwa diselamatkan. Nah, inilah kesaksiannya. Dia tidak bawa apa-apa dalam pelayanan, saudara. Istilahnya gelundung semprong, kan begitu. Saya di sini juga tidak bawa apa-apa. Saya sampaikan sama istri saya, jangan sekali-kali minta kepada orang tuamu dalam pelayanan ini. Kalau dikasih ya diwehi, dikasih ya diterima, ya kan? Oh, nggak jaluk, saudara. Saya juga tidak akan minta kepada orang tua saya dalam masuk rumah tangga, dalam masuk pelayanan, sehingga kedua orang tua saya mangan apa nggak mangan, urip apa mati, nggak tahu. Nggak tahu, saudara. Saya bilang begitu, nggak bawa apa-apa. Makanya saudara, waktu di sini sudah dikatakan orang lihat saya ndak keduga sangke, nggak duwe apa-apa. Saya meyakini ayat ini, saudara. Saya pernah, jadi ini saya sampaikan, saya sudah mengalami 40 tahun dalam perjalanan iring Tuhan. Nah, tanggal 15 itu kapan, saudara? Tanggal 15 nanti pergenap saya 40 tahun ada di gereja ini, pelayanan ini. Saya lihat bagaimana Tuhan menyediakan segala yang kami perlukan, kami butuhkan. Kami ngomong begini, kami mengalami, saudara. Haleluya. Melengkapi Tuhan. Tuhan melengkapi, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang mempersiapkan semuanya, saudara. Dan kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan juga memberikan perlindungan. Tuhan memberikan yaitu kemampuan, ya, dalam hidup anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Sudah kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ada beberapa hal singkat saja, ya. Dari ayat di atas dapat, ya, dijelaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kok tidak ada amin? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada barang mustahil bagi yang percaya Yesus. Tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati. Rupanya disediakan oleh Allah. Saya tidak bisa mengira kalau punya gereja seperti ini ada di tempat ini, saudara. Dan Tuhan menyediakan semua fasilitas. Saudara, mungkin ada yang baru, saya hanya cerita di sini, ya. Anak-anak muda yang sudah tahu, mungkin sudah cerita. Saya bilang saya tidak punya apa-apa. Sudah aku kasih. Saya bilang, saya istilah, nanti genap 40 tahun. Kita harus punya tempat tinggal tersendiri. Tidak tahu ditempati atau enggak. Betul, saudara. Itu hanya saya ngomong saja. Ternyata Tuhan siapkan semuanya. Amin, saudara. Mungkin aku kok diundang, saudara ya. Kan begitu. Kenapa kami tidak diundang? Kami undang Tuhan dan anak-anak muda, saudara. Maaf ya. Baru 40 tahun. Kami punya tempat tersendiri. Bayangkan saudara, kami hanya pertama memang janji Tuhan itu pasti digenapi. Cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Utamakan Tuhan. Lalu apa jadi kebutuhanmu Tuhan akan siapkan. Amin saudara. Dan kasih Damaskus. Makanya dalam ayat ini dikatakan disediakan oleh. Yang pertama kita lihat di dalam Raja-Raja. Kitab Raja. 1 Raja-Raja. Pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Satu Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat 13. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya. Ayat yang ke-12 dan 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja. Siapa saudara ini? Halo? Tidak ngerti. Raja Salomo. Raja Salomo. Saudara, mengapa Salomo mendapat berkat lebih dari orang dunia? Dari sisi dunia ini. Saudara. Dakung kasih Damis Kristus. Apa? Mungkin podo-podo Kristen nih. Podo-podo nang gereja nih. Kok tidak sama berkatnya? Mendapat lebih. Kalau saudara tahu kekayaan Salomo itu hanya emasnya saja. Bukan emas Mulyono ya. Bukan emas Warto. Tapi emas murni. Itu seberat 666 talenta. 1 talenta itu 34 kilo. Sekarang emas 1 gram berapa? 900. 1000. 900.000. Emas murni loh. Ini emas murni. Emas batangan berapa? Buatlah 500 saja.
1 gram. Kalau 1 kilo berapa? Dikalikan 34 kilo, itu 1 talenta. Dikalikan 660, hitung sendiri saudara. Itu baru emasnya, belum perak, belum yang lain-lainnya, kambing, domba, lembu, sapi. Mengapa terjadi seperti ini? Tuhan memberikan berkat lebih dari ini. Sebab apa? Salomo hidup di dalam kerendahan hati. Ini kuncinya. Rendah hati. Kalau rendah hati itu ada tulisannya apa? Lemah, lembut. Rendah hati, saudara. Ini yang pertama yang ada dalam hidup Salomo. Hari-hari ini di dunia sulit untuk mendapatkan orang yang rendah hati, tapi orang sombong umbruan, saudara. Pamer sana, pamer rohani, pamer harta, pamer kekayaan dan seterusnya. Pamer jabatan dan seterusnya. Kok enggak ada yang pamer Yesus, saudara ya? Halo? Seharusnya Yesus yang saudara pamerkan, saudara banggakan. Amin. Ini Salomo, saudara. Ayat yang ke-7. Maka sekarang Tuhan, ya Tuhan Allahku, Engkau yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku ini masih sangat muda, dalam belum berpengalaman. Dia mengakui, menyadari keterbatasan, ketidakmampuannya, ketidakbisanya. Maka orang yang rendah hati pasti diangkat oleh Tuhan. Amin. Bukan dibanting. Kalau setan itu mengangkat untuk membanting, kita hancur. Tapi Tuhan mengangkat kita untuk dimuliakan seperti Salomo ini, saudara. Dengan kasih damai Kristus. Di sini dikatakan bahwa Salomo hidup dalam kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Siapa aku ini Tuhan, sehingga Engkau mau pilih aku, kan begitu. Aku masih muda, tidak berpengalaman untuk menggantikan, meneruskan, yaitu jadi raja, saudara. Ya, saudara kasih damai Kristus. Dia itu pengakuannya seperti, ya, berarti rendah hati itu sikap. Rendah hati adalah sikap, sifat sikap seseorang itu kelihatan dalam hidupnya. Bukan merendah dalam ketinggian, saudara. Itu setengah sombong. Ya, setengah sombong. Saudara pun kasih damai Kristus. Ya, sombong akan dibenci oleh Allah. Ya, sebab itu dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau. Saudara pun kasih damai Kristus. Itulah yang pertama, singkat saja. Yang kedua, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Mau panjang umur? Umur itu itu istilah, saudara ya. Apa yang kita makan, kita minum itu nyambung umur, katanya gitu. Terus sambung panjang, berarti tidak pernah selalu mau seperti itu, saudara. Ya, mau seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan apa yang tidak pernah dipikirkan timbul dalam hati, ya ini. Yang kedua, saudara hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Iki firman Tuhan, ya iki wes. Kok cek kakune sih wong iku, kan begitu. Bukan. Ini firman, ya firman. Ini perintah Tuhan, ya perintah Tuhan. Udah itu yang kita lakukan. Tidak usah ditambahin, tidak usah menggok kanan, menggok ngiri. Lempeng saja. Amin, saudara. Inilah
Tuhan memberkati lebih dari yang lain. Ya, hidup sesuai jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu firman Allah. Saudara, dan sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tadi dikatakan hikmat, ya, iman yang bertumbuh itu orang Kristen selalu berdasarkan hikmat dari Tuhan. Saya jelaskan, kalau hikmat dari manusia dan itu melalui belajar buku, duduk di bangku sekolah. Tetapi kalau hikmat itu cukup hanya berdoa. Salomo hanya berdoa, Tuhan, dia katakan, mintalah apa yang kau beri, apa yang kau minta, apa yang kau perlukan, Tuhan akan beri. Dia minta satu, hanya hikmat. Hikmat itu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka orang Kristen yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak punya hikmat. Setia, kalau tidak setia opo doai, tidak punya hikmat. Nang gereja, kalau nanggak gereja berarti tidak punya hikmat itu. Imannya tidak bisa bertumbuh. Setia tidak setia, rajin tidak rajin, ibadah tidak ibadah. Saudara, tidak bisa membedakan, berarti imannya tidak bisa bertumbuh, tidak punya hikmat yang dari Tuhan. Saudara kasih dalam Kristus. Nah, di sini saudara, yaitu menuntut hidup ketaatan. Ketaatan yang dari Tuhan. Kita harus taat dan patuh kepada Tuhan, saudara, untuk melaksanakan yaitu karunia, talenta yang Tuhan berikan. Tenaga kita, waktu kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Yang terakhir, kita kembali kepada ayat emas. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 bagian yang akhir. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Halo? Kok diem? Sudah selesai pulang ya? Halo, kita sama-sama, kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Semua yang disediakan Allah untuk, halo, mereka yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan berkat yang tak terduga bagi orang yang mengasihi Dia. Berkat itu bukan hanya uang, semua, kesehatan juga berkat. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang penuh dengan gairah, semangat, yang bergelora untuk mencintai Tuhan, untuk bergereja, untuk berdoa, untuk melayani, untuk bekerja buat Tuhan, untuk memuji Tuhan. Sekali lagi, saudara, ya, gairah dan gelora yang ya untuk mencintai, semangat untuk mencintai Tuhan, saudara. Ya, dakung kasih dan bahkan dikatakan ya detak jantungnya ini tertuju kepada Tuhan, saudara. Ya, saudaraku kasih, Tuhan mencari orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan, ya cinta kepada Tuhan adalah sangat senantiasa merindukan Tuhan dan mau melakukan menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada merasa, tidak akan merasa yaitu berat melakukan apapun. Datang ke gereja tidak berat, beribadah tidak berat, melangkah saudara, tetapi ada sukacita. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi inilah kunci ayat ini digenapi dalam hidup kita. Sudah mengalami 3 hal ini kalau saudara ingin mengalami. Yang pertama, hidup dalam kerendahan hati. Tidak usah pamer, tidak usah sombong. Yang kita pamerkan adalah Tuhan saja dalam hidup. Kita ada ini karena Tuhan, bukan siapa-siapa. Amin saudara. Jangan gereja ini kalau tidak ada saya, bangunan tidak ada saya, itu pamer, itu sombong. Ini semua karena Tuhan, oleh Tuhan, sebab Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin.
Kita ada sebagaimana ada ini. Yang kedua, nurut Tuhan. Firman Tuhan yang sudah baca itu lakukan dengan segenap hati, dengan iman dan percaya. Saudara, karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Satu juru selamat, satu yang penolong. Di bawah kolong langit, di atas bumi ada keselamatan dari Yesus Kristus. Itu firman. Nurut Yesus, saudara. Saudara pasti masuk surga. Amin. Bab Dia yang punya surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nurut Yesus pasti masuk surga, saudara. Ya, jangan kita nurut karpe dewi, saudara. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan. Kita lakukan, saudara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Saudaraku kasih di sini katakan bahwa dalam ayat ini tiada barang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menyediakan dan mengadakan. Amin. Itulah Allah kita. Makanya kita tidak akan takut apapun yang terjadi. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetaplah semangat dalam iring Tuhan, melayani Tuhan, dan bekerja buat Tuhan. Saudara, mari kita semua berdiri, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita pujikan dengan mengangkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Dengan percaya, dengan mengimani. Haleluya, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, baik jasmani maupun rohani, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dia menyediakan, persediaan Tuhan selalu limpah, tidak pernah kurang bagi siapapun yang percaya dan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nyanyi dengan iman. Haleluya. Bagi Tuhan, bagi kita juga yang percaya, tidak ada barang mustahil. Dia melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara dahsyat, di luar apa yang kita pikirkan, di luar apa yang kita lihat, di luar apa yang kita dengar. Tuhan adakan semuanya itu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada barang yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Siombing maju ke depan dan berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih pada saat siang hari ini Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai, melindungi, menjaga, memelihara, dan memberkati kami yang datang kepada Tuhan untuk kami dapat
mengucap syukur, menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam ibadah kami hari ini Tuhan, sungguh kami menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan yang sungguh melimpah bagi kami. Lewat firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus untuk selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Untuk kami selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semuanya kami dapat nikmati bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa. Semuanya karena kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi, menjaga, memelihara hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami diberkati Tuhan lewat firman-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan sia-sia buat kehidupan kami. Di mana kami semua kalau sudah menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan senantiasa menolong, memberkati, menjaga dan memelihara hidup kami dimanapun kami berada Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menamburkan firman-Mu. Biarlah urapan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu. Memakai hamba-Mu semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, memberkati hamba-Mu di setiap kebutuhan keperluan dalam hidup hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Kau berikan buat kami saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang senantiasa meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita hidup kembali Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Mari kita akan berikan persembahan yang kedua. Silakan kembali. Kita mohon tugas persembahan di masa depan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan pada kita. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Lalu berlaku bagi hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak akan berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Yesus sangat baik, sampai selama-lamanya. Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru-baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan sangat baik. Puji nama Tuhan. Kita suarane ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah terberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kita mengerti betapa baiknya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Baik yang baru datang seperti Mbak Yana yang mengunjungi kami. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk berupa apapun yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada kami hamba Tuhan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah
yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu dengan limpah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Theophilus, persembahan keluarga Ibu Penny, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bu Dina. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa puasa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu. Jam 9 ibadah umum seperti sedia kala. Puji nama Tuhan. Senin, Selasa dan Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu juga berdoa untuk hari-hari ini, yaitu Bapak Theophilus mulai minggu kemarin sudah ada di sekolah Alkitab, pendalaman Alkitab untuk bekal dalam pelayanan selanjutnya. Mohon doa supaya Tuhan tolong dan campur tangan. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Puji nama Tuhan. Jam 4 nanti yang bagi berlatih tamborin ada kesempatan dan musik, ada waktu untuk latihan. Tapi tidak tahu nanti siapa yang latih. Kiranya Tuhan tolong. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui. Dan berdoa untuk bangsa dan negara. Setelah ibadah, Bapak Ibu jangan berdiri dulu, tinggalkan, tapi di mana keluarga Bapak Pangabaian Mas Evander ada berkat, ucapan syukur, sempat tinggal sebentar. Puji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita pujikan semusim berlalu. Sebelum doa berkat, saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Yusak berdoa sebelum doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami kembali mengucap syukur kepadamu pada akhir ibadah ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan kembalikan kami kepada kasih kami yang mula-mula, agar senantiasa kami mempunyai kekuatan untuk kami yang mengasihi Engkau Tuhan.
Dan kami pagi hari ini Tuhan, kami sudah menerima janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan menyediakan segala sesuatu bagi kami, sekalipun itu tidak kami minta. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami, apa yang tidak pernah kami dengar dari telinga kami, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami untuk kami miliki, tetapi Engkau sediakan bagi kami itu semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah melawat kami melalui firman-Mu itu. Engkau sudah memberkati kami semua jemaat-Mu. Engkau sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini sepanjang minggu yang akan kami lalui. Baik itu ibadah pertengahan minggu, baik itu ibadah remaja pemuda, baik itu ibadah di cabang Tumapel, baik itu ibadah doa-doa malam dan kembali. Dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini hari Minggu, sekolah anak Minggu, dan ibadah umum, kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Tuhan campur tangan dalam setiap acara-acara di tempat ini. Terima kasih, kami serahkan jemaat-Mu yang hari-hari ini tidak hadir, khususnya pagi hari ini tidak hadir dalam ibadah di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang mereka rasakan, mereka alami saat ini. Apabila mereka saat ini mengalami gangguan kesehatan ataupun sakit, Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh kami, bahwa oleh bilur Yesus setiap mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, mereka yang saat ini mungkin bepergian, lindungi mereka dalam setiap perjalanan mereka Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan mungkin ada keperluan-keperluan lain, berkati mereka Tuhan. Kami serahkan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini sepanjang minggu yang akan kami lalui ini dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati aktivitas mereka, Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Tuhan senantiasa beracara dan Tuhan memberikan jalan-jalan keluar. Tuhan membuka jalan bagi setiap apa yang mereka kerjakan, mereka pergumulkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negeri kami saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai senantiasa. Tuhan menjauhkan negara ini dari bencana-bencana alam ya Bapa. Baik perkiraan-perkiraan ya Bapa, ya ramalan-ramalan yang keluar dari mulut-mulut setiap orang. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang maha dahsyat yang akan menjadikan segala sesuatu untuk bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami akan menjalani aktivitas kami sepanjang minggu ini bersama Engkau Tuhan. Karena bersama Engkau kami cakap menunggu segala perkara. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang tadahkanlah tangan saudara ke atas, berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing.
dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah, kasih karunia di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam persekutuan turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai datang kali yang kedua, menjemput kita, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa-Ku bersyukur, Bapa-Ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang, Tuhan berkati. Sudah boleh duduk kembali.